Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmawati Joni dengan NIM 210731107. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah kemudi, rem, dan suspensi. Yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi lengkap dengan gambarnya. Jawab. Komponen setir mobil dan fungsinya. Yang pertama, double join. Fungsi ball joint adalah sebagai sumbu yang berperan mengubah arah dari sudut roda. Yang kedua, ada T-rod end. Berfungsi sebagai batang penerus kemudi yang mengarahkan sudut roda dari roda kemudi. Yang ketiga, ada steering hose. Mengubah gerakan putar kemudi menjadi vertikal agar tidak dapat dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, ada steering wheel yang berfungsi sebagai pengendali sistem kemudi setelah pengemudi. Yang kelima, ada steering column. Komponen ini terpasang langsung pada bodi mobil menggunakan braking column tipe breakaway agar dapat bergerak naik dan turun. Yang keenam, ada steering gearbox berfungsi untuk mengarahkan roda ke depan. Yang ketujuh, ada steering linkage yang berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Yang kedelapan, ada dashboard yang berfungsi sebagai melindungi rek dari kotoran, bisa debu maupun yang lain. Jenis sistem kemudi mobil. Yang pertama, sistem kemudi manual. Sistem kemudi ini adalah sistem kemudi yang digunakan pertama kali pada mobil untuk mengarahkan roda mobil. Sistem kemudi ini menggunakan komponen-komponen yang disusun secara berhubungan untuk menggerakkan roda depan. Yang kedua, ada sistem kemudi power steering. Sistem kemudi yang sudah termutakhir. Sistem kemudi ini sudah dilengkapi dengan power steering, yaitu dibantu minyak atau oli power steering untuk menambahkan tenaga. Oli ini akan dipompa menggunakan fan pump. Fan pump tersebut hanya akan bergerak saat mesin mobil hidup. Cara kerja sistem kemudi mobil. Sistem kemudi memiliki cara kerja yang cukup sederhana. Ketika roda kemudi diputar, steering main shaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Ketika putaran ini sudah sampai steering gear, tenaga putar akan diperbesar agar dapat menggerakkan roda depan. Gangguan pada sistem kemudi mobil. Yang pertama, kemudi mobil menjadi berat. Yang kedua, kinerja kemudi mobil terganggu. Yang ketiga, getaran kuat pada kemudi. Yang keempat, gerak kemudi mobil terlalu bebas dan berlebihan. Dan cara mengatasi gangguan pada kemudi mobil. Yang pertama, biasanya dilakukannya sporing atau balancing pada mobil secara rutin. Sporing adalah proses untuk menyelaraskan posisi roda kanan dan roda kiri. Sedangkan balance berfungsi untuk membuat roda belakang menjadi paralel dengan roda depan mobil. Selain itu, balancing juga berfungsi untuk menghindari adanya getaran-getaran kecil ketika mobil sedang berkendaraan. Nomor 2, tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem FWA lengkapi dengan gambar. Fungsi FWA yaitu untuk memaksimalkan performa kendaraan terutama pada sistem kemudi, memberikan rasa nyaman pada sistem kemudi, menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya kebalik kemudi dengan baik, serta menekan risiko kawasan lebih cepat. Nama komponen utama FWA yang pertama ada camber, adalah sudut yang dibentuk antara kemiringan rod dan garis vertikal dilihat dari depan kendaraan. Yang kedua ada steering axis atau kingpin, adalah sumbu tempat roda berputar saat berbelok kingpin. Inclination adalah sudut yang dibentuk oleh steering axis dengan garis vertikal dilihat dari depan kendaraan. Yang ketiga ada caster, adalah sudut yang dibentuk oleh steering axis dengan garis vertikal dilihat dari samping kendaraan. Yang keempat ada two angle, kendaraan dapat disebut memiliki two in apabila jarak bagian depan roda A lebih kecil daripada bagian belakang roda B dan dinyatakan dalam satuan milimeter. Yang kelima ada turning radius. Bila roda depan, kanan, dan kiri mempunyai sudut belok, turning radius roda yang sama besar akan menyebabkan roda-roda berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda, 0,1 dan 0,2. Akibatnya kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadinya side slip pada roda-roda. Yang keenam ada side slip, adalah jumlah selipnya roda depan kiri dan kanan ke arah samping saat kendaraan berjalan lurus. Definisi FWA.
Definisi FWA ialah front sama dengan depan, wheel sama dengan roda, dan alignment sama dengan kelengkapan. Pengaturan roda-roda bagian depan meliputi camber, caster, steering axis, dan two angle. Dari sistem suspensi depan kendaraan dengan modal wishbone. Suspensi modal wishbone shock absorber hanya untuk menyerap gaya tegak lurus. Nomor 3, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir. Lengkapi dengan gambar. Jawab cara kerja. Mekanisme dari rem parkir pada tipe pengereman roda belakang dan tipe center brake ini pada dasarnya bersama. Tuas rem parkir diletakkan dekat dengan tempat duduk pengemudi sehingga pengemudi akan mudah menekan tuas rem parkir ketika ingin mengaktifkan rem parkir. Ketika pengemudi menarik tuas parkir, maka kabel rem parkir akan memindahkan gaya tarik dari tuas ke rem. Pada tipe rem parkir roda belakang, pada bagian tengah kabel dilengkapi dengan equalizer yang berfungsi untuk menyamakan gaya pengereman pada kedua roda belakang. Bodi rem parkir yang pertama, rem parkir tipe roda belakang. Rem tromol, pada kendaraan yang roda belakangnya menggunakan rem tromol, ketika rem parkir diaktifkan, maka sepatu rem akan mengembang karena tarikan dari tuas di sepatu rem. Rem piringan, ketika tuas rem ditarik, maka akan membuat poros tuas atau lever shaft berputar sehingga spidol akan menggerakkan piston. Ketika piston terdorong, maka pad juga akan terdorong dan menekan piringan. Yang kedua, rem parkir tipe center brake. Rem parkir tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan niaga atau komersil. Proses pengereman pada tipe center brake ini terjadi pada saat sepatu rem yang diam ditekan menekan tromol rem yang berputar bersamaan dengan poros output transmisi dan poros propeller. Fungsi rem parkir. Rem parkir atau parking brake berfungsi untuk melakukan pengereman pada kendaraan saat kendaraan tersebut berhenti atau parkir. Rem parkir sangat penting bagi kendaraan. Jika rem parkir tidak ada atau tidak berfungsi, maka saat kendaraan parkir pada tempat yang tidak rata, misalnya jalanan naik atau turun, maka kendaraan dapat berkemungkinan bisa jalan turun sendiri ketika parkir. Komponen sistem rem dan fungsinya yang pertama, disc brake. Disc brake merupakan tipe rem yang menggunakan piringan cakram sebagai media pengereman. Yang kedua ada brake pedal yang berfungsi untuk meneruskan gaya dari pengemudi ketika menginjak, kemudian disalurkan ke sistem rem dan mengaktifkan fungsi rem untuk memperlambat laju kendaraan. Yang ketiga ada brake booster yang berfungsi untuk melipat gandakan gaya pengereman sehingga membantu memberikan keringanan pada pengemudi saat menginjak pedal rem. Yang keempat ada drum brake, merupakan tipe yang menggunakan tromol atau komponen yang berbentuk seperti mangkuk sebagai media pengereman. Yang kelima ada proportioning valve yang berfungsi sebagai pengimbang tekanan rem bagian belakang dan rem bagian depan. Yang keenam ada parking brake lever yang berfungsi untuk mengaktifkan rem parkir dengan cara ditarik. Jenis-jenis sistem rem parkir. Yang pertama tipe tuas batang. Cara mengaktifkan rem parkir tipe batang ini ialah dengan menarik ujung tuas, dan untuk menonaktifkan rem parkir ini adalah dengan menggeser ujung tuas searah jarum jam atau sebaliknya, kemudian melepaskannya. Tipe tuas dongkrak. Cara mengaktifkannya cukup menarik tuas rem parkir ke atas, dan untuk menonaktifkannya yakni dengan menekan tombol pada ujung rem parkir dan menekan atau mendorong tuas rem parkir layaknya menggunakan sebuah dongkrak. Tipe pedal. Adapun caranya ialah dengan menginjak pedal rem parkir, dan untuk menonaktifkannya adalah dengan menginjak kembali pedal rem parkir. Tipe tuas geser. Cara mengaktifkannya ialah dengan menggeser tuas rem parkir dengan tangan. Begitu juga untuk menonaktifkannya dengan arah yang sebaliknya. Tipe tombol yang berfungsi secara otomatis dengan mengandalkan sensor perintah kerja. Berikut beberapa masalah pada rem parkir, yaitu jika pada saat pemilik mobil hanya tinggal menyetel. Masalah rem parkir biasanya kurang pakem atau tidak bisa digunakan, tapi hal ini jarang sekali terjadi pada mobil. Jika hal tersebut terjadi, umumnya pemilik mobil hanya tinggal menyetel rem parkir untuk mengatasinya. Selain itu, karet bisa membuat rem parkir macet atau tidak bisa dilepas. Akibatnya roda terkunci dan mobil tidak bisa berjalan. Nomor 4.
Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik. Lengkapi dengan gambarnya. Jawab. Prinsip kerja, sesuai dengan nama yang menempel padanya, rem hidrolik merupakan suatu sistem yang distributor rem dengan bantuan cairan atau hidro. Cairan yang digait oleh rem satu ini adalah sejenis fluida yang mempunyai ketahanan lebih tinggi. Sebenarnya konsep umum yang diterapkan pada sistem kerja rem hidrolik menganut pada hukum Pascal. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada seluruh sistem hidrolik ketika fluida dipaksa mengalir melalui saluran hidrolik menuju kapiler atau break lines. Kapiler tersebut akan meneruskan tekanan kepada semua piston, kapiler atau aktuator pengereman dengan besar yang sama. Break lines disegel oleh cincin berbentuk O guna mencegah terjadinya kebocoran fluida. Komponen pada sistem rem hidrolik. Ada 5 macam komponen utama pada sistem hidrolik, yakni yang pertama pedal rem atau tuas rem, yang berfungsi sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem akan non-aktif. Yang kedua ada master silinder, merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanis menjadi gerakan hidrolik. Yang ketiga ada reservoir tank, yang berfungsi sebagai untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Yang keempat ada pipa hidrolik, yang sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem yang memiliki tekanan. Yang kelima ada kaliper atau aktuator rem, untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Yang keenam ada saluran bypass. Saluran ini akan membagi saluran hidrolik yang keluar dari master silinder menjadi 4 saluran. Mobil memiliki 4 roda, yang masing-masing roda memiliki 1 rem. Namun, pedal rem hanya ada 1, keberadaan saluran bypass ini akan memungkinkan keempat rem akan bekerja melalui input 1 pedal. Yang ketujuh ada fluida atau minyak rem, fluida yang digunakan mungkin berbeda dibandingkan sistem hidrolik lain. Karena saluran di dalam sistem rem ini lebih sempit sehingga perlu fluida yang lebih encer, serta rem ini berhubungan dengan panas, sehingga selain encer, fluida ini juga harus tahan panas. Minyak rem berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari master silinder ke aktuator tanpa mengalami kerugian tenaga sedikitpun. Cara kerja rem hidrolik. Model pedal rem pada rem hidrolik juga berbeda. Sistem kerja rem hidrolik dimulai ketika menginjak pedal rem, tuas pada pedal rem terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Saat tekanan fluida mencapai silinder roda, maka fluida atau minyak rem bertekanan tersebut akan menggerakkan piston pada silinder roda untuk menekan kapas rem. Saat inilah proses kerja rem terjadi. Analisis gangguan pada sistem rem cakram hidrolik. Yang pertama, handle rem terasa lunak. Handle rem terasa lunak yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada kebocoran pada sistem rem hidrolik. Yang kedua ada udara dalam sistem rem hidrolik. Yang ketiga ada kontaminasi oli. Yang keempat ada keausan komponen. Yang kelima ada perubahan bentuk. Keenam ada tinggi permukaan minyak rem rendah. Yang ketujuh ada kaliper tidak meluncur dengan baik. Yang kedelapan ada saluran minyak tersumbat. Rem mengunci. Yang kedua ada rem mengunci. Pada saat rem hidrolik digunakan, rem akan mengunci atau tidak kembali bebas bekerja. Disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, kampas rem sangat aus. Yang kedua, cakram rem sangat aus. Yang ketiga, kaliper tidak meluncur dengan baik. Yang keempat, ada roda depan terpasang miring. Yang kelima, adanya kontaminasi pada kapas rem ataupun cakram rem. Yang ketiga, ada handle rem terlalu keras. Yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada sistem rem terhambat atau tersumbat. Yang kedua adalah sel pada piston kaliper aus. Yang ketiga ada master silinder piston macet atau aus. Yang keempat ada handle rem bengkok. Dan kelima piston kaliper macet atau aus. Perawatan dan perbaikan sistem rem cakram hidrolik. Yang pertama, tarik handle rem dengan kuat dan periksa bahwa tidak ada udara yang masuk ke dalam sistem. Yang kedua, ada jika handle terasa lunak atau seperti spon ketika ditarik, buanglah angin palsu dari sistem melalui prosedur pengejar pembuangan angin palsu bleeding untuk memperbaikinya. Yang ketiga, lepaskan foam cover stang kemudi. Yang keempat, periksa selang rem dan fitting. Yang kelima, ganti selang dan heating sesuai keperluan.
Yang keenam ada kencangkan fitting yang longgar. Yang ketujuh pasang kembali front cover setang kemudi. Nomor 5, jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Jawab, cara kerja penyetelan otomatis pada celah rem cakram menggunakan prosedur pembalik sel yang terdapat pada sel silinder roda. Bila pad menjadi aus, maka celah antara rotor dan pad bertambah dan memerlukan langkah yang lebih besar. Yang pertama, celah normal atau kausan pad tidak ada. Bila rem dioperasikan, maka piston sel membentuk lentur menyerupai pada gambar. Bila pedal rem dilepas, piston sel akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali. Yang kedua, celah terlalu besar atau pad aus. Saat pad aus, jika kalau rem dioperasikan, maka gerakan piston akan lebih jauh. Tetapi biasanya deformasi selalu tetap. Bila pedal rem dilepaskan, maka piston kembali dengan jarak yang sama, besar dengan deformasi sel dan celah sepatu rem telah di-setel. Yang pertama, saat piston ditekan keluar dari gambar di atas, kita bisa pelajari apabila terjadi tekanan pada silinder roda, piston akan keluar. Keluarnya piston akan menjadikan tertariknya piston sel atau rubber. Yang kedua, saat tekanan dibebaskan. Sebaliknya, ketika pedal rem dilepas, maka tekanan minyak rem akan berkurang. Berkurangnya minyak rem tidak sanggup menarik piston ke dalam. Piston menarik ke dalam alasannya yakni adanya gaya kembali ke semula pada piston sel yang menjepit piston. Nomor 6, tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaiki pada rem ABS lengkapi dengan gambar. Jawab, cara kerja ABS. Cara kerja ABS secara ialah ketika pengemudi menginjak rem, maka hidrolik unit akan membaca seluruh data kendaraan dan kemudian memerintahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan di tiap bannya. Komponen rem ABS berserta fungsinya yang pertama, master silinder sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Yang kedua, ABS hidrolik kontravalve. Pada sistem rem non-ABS, minyak rem dari master silinder akan langsung ke silinder roda. Katup ABS secara sederhana adalah pintu gerbang minyak rem dari master silinder menuju silinder roda. Yang ketiga ada ABS pump yang berfungsi untuk mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup ABS. Yang keempat, ABS control module yang berfungsi sebagai perangkat processing unit untuk mengatur kapan waktunya, berapa lama interval katup terbuka dan tertutup. Yang kelima, ada speed sensor berfungsi sebagai untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda. Beberapa orang juga menyebutnya dengan wheel speed sensor atau sensor ABS. Yang keenam, ada wheel silinder untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong kapas rem untuk menjepit ke piringan. Yang ketujuh, ada hydraulic brake channels yang berfungsi sebagai jalur aliran minyak rem dari master silinder sampai ke silinder roda. Analisis kerusakan pada sistem ABS. Kabel sensor ABS rusak atau putus. Salah satu bagian penting rem ABS adalah sensor yang terletak di kaliper rem. Sensor tersebut terhubung menuju ECU oleh kabel yang bisa saja putus, baik itu karena tersangkut, digigit tikus, atau bahkan kesalahan saat servis. Yang kedua, ada kualitas minyak rem buruk. Anda harus secara rutin melakukan penggantian minyak rem untuk menjaga performa rem. Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja rem ABS adalah kualitas minyak rem. Yang ketiga, terlalu sering mengucuk pedal rem. Teknik menekan rem ABS adalah dengan konstan dan tidak dikocok. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan sebagian pengendara. Dikarenakan pedal terlalu sering mengirimkan sinyal yang tak diperlukan oleh sensor ABS dan bisa mempengaruhi daya tahannya. Yang keempat, ban botak. Bukan hanya komponen rem saja yang mempengaruhi kinerja sistem ABS, tapak ban yang sudah tergerus juga bisa jadi penyebab tidak optimalnya kinerja rem ABS. Cara mengatasinya, yang pertama, jangan menginjak pedal rem terlalu sering. Yang kedua, membersihkan sensor. Yang ketiga, mengganti minyak rem. Merupakan salah satu perawatan rem ABS adalah dengan cara mengganti minyak rem ABS. Nomor 7, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya lengkapi dengan gambar. Jawab, komponen rem tromol yang pertama adalah backing plate.
Backing plate adalah satu komponen rem tromol yang berbentuk piringan, berbahan dasar logam yang cukup tipis yang diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. Bentuk dari backing plate adalah lingkaran yang memiliki banyak lubang dan memiliki banyak tonjolan. Tujuan utama banyak lubang dalam backing plate adalah untuk menyesuaikan dengan part standar dari rem tromol. Yang kedua, silinder roda yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Yang keempat adalah sepatu rem dan kapas rem. Yang sering ditemukan dalam sebuah rem tromol, brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasanya dipakai untuk meletakkan kapas rem pada sistem rem tromol. Yang keempat, director spring yang berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Yang kelima ada brake shoe holder. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. Yang keenam ada brake shoe adjuster, satu komponen rem tromol yang terletak di bagian bawah rem tromol dan bentuk dari komponen ini menyerupai skru yang berada di adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyetel celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. 7. Parking brake lever merupakan salah satu komponen rem tromol yang hanya bisa ditemukan di mobil saja karena tidak akan dipakai dalam motor. Dengan adanya parking brake lever, maka konstruksi rem tromol akan terlihat lebih rumit. Dalam sistem kerja parking brake lever, tentu ada dua buah lever yang akan dijumpai, yaitu park brake lever dan brake shoeling. Yang kedelapan adalah drum atau rem tromol. Komponen ini memiliki peranan sangat penting dalam sistem kerja rem tromol. Komponen ini terbuat dari bahan baja tuang sehingga teksturnya sangat keras dan bentuknya menyerupai drum atau tabung. Fungsi utamanya itu sebagai media gesekan bersama kapas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Yang kesembilan ada parking brake cable. Fungsi utama parking brake cable adalah menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang fungsinya berada di dalam sistem rem tromol. Cara kerja rem tromol mobil. Rem tromol memang akan bekerja saat adanya gesekan yang diubah menjadi energi putar atau energi gerak. Dengan adanya gerakan, maka secara otomatis roda akan berhenti. Tipe rem tromol. Yang pertama berdasarkan penggunaan pistonnya. Adapun dua tipe yang dimaksud adalah rem tromol single piston dan rem tromol dual piston. Jadi tipe ini dikelompokkan berdasarkan jumlah piston yang digunakan. Yang kedua berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol. Tipe drum brake yang berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol ada 6 macam. Keenamnya adalah yang pertama single leading shoes, yang kedua ada leading and trailing shoes, yang ketiga ada two leading shoes, yang keempat ada uni servo, yang kelima ada dual servo, yang keenam ada dual visit cylinder. Langkah-langkah perbaikan rem tromol yaitu pertama mengganti kapas rem yang sudah aus, yang kedua mengganti piston cup, yang ketiga memblending minyak rem. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.